Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan kepada Yosua ketika Yosua harus menggantikan Musa adalah jangan lupa memperkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam. Pesan yang sama disampaikan oleh pemazmur kepada kita dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu kepada Yosua Tuhan berkata, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Sedangkan dalam Mazmur pasal 3 dia berkata, mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Suatu kali Yesus mengajar kepada murid-murid. Dia berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses daripada mencerna makanan itu sama dengan proses kita mencerna firman Tuhan. Penelitian mengatakan bahwa daging yang kita makan itu bisa dicerna dalam waktu 4 jam kemudian. Baru dia bisa mengeluarkan nutrisi maupun protein-protein yang ada di dalamnya. Dan prosesnya itu berlangsung bahkan sampai 3-4 hari. Ini menggambarkan bahwa perlu dicerna, perlu diproses secara terus-menerus. Bayangkan kalau daging yang baru dimakan itu langsung dikeluarkan sebelum sampai waktu dia diproses. 1 jam langsung dikeluarkan. Maka dia tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya pada waktu memakannya, yang memakannya terasa rasanya. Mungkin rasanya enak, mungkin alot dan seterusnya. Demikian halnya dengan firman Tuhan, saudaraku. Kata daripada merenungkan di sana itu sama dengan mencerna. Renungkan itu siang dan malam, Yosua. Cerna itu artinya mendengarkan firman Tuhan tidak bisa dengan sambil lalu. Mendengarkan firman Tuhan tidak bisa dengan 1 kali saja. Mendengarkan firman Tuhan tidak cukup hanya sekedar didengar lewat telinga, tetapi dia perlu dicerna. Proses pencernaan itu melibatkan hati dan pikiran kita. Kadang-kadang kita perlu renungkan lagi. Baca 1 ayat, kita diam sejenak. Lalu kita renungkan kembali apa sebetulnya maknanya. Sampai firman itu betul-betul berbicara kepada kita. Maka saat itulah keluar sari-sari daripada firman itu. Dan apa yang menjadi sari firman itu, seperti apa yang menjadi sari daripada daging yang sudah dicerna, diproses itu, yang akhirnya mengubah hidup kita menjadi lebih sehat karena kita mendapatkan proteinnya, kita mendapatkan nutrisinya. Sama dengan nutrisi daripada firman Allah itu. Kalau kita ingin mengalami Roma pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 bahwa Injil itu kekuatan Allah, maka dia perlu terlebih dahulu dicerna, direnungkan, dimeditasi, sehingga betul-betul sarinya keluar waktu dia berbicara kepada kita. Kegagalan kita adalah sering sekali kita mendengarkan firman Tuhan sambil lalu, sehingga tidak tinggal apa-apa. Kegagalan kita adalah sering sekali kita hanya sekedar mendengar saja, tapi firman itu tidak pernah berbicara kepada kita. Bahkan yang lebih parah lagi, kita menjadikan firman Tuhan hanya seperti puisi belaka. Lalu akhirnya, sebagaimana Yesus memberikan perumpamaan tentang 2 jenis dasar rumah yang dibangun. 1 di atas batu dan 1 di atas pasir. Rumah di atas pasir adalah orang yang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya. Karena firman itu tidak berbicara kepada dia, karena hanya sambil lalu tidak sempat dicerna.
Tetapi yang kedua, yang mendirikan rumah di atas batu, yaitu mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mencernanya, menghidupinya, dan melakukannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang kuat. Maka di sanalah kita bisa menemukan bahwa Injil, firman Allah, benar-benar sebuah kekuatan yang menyelamatkan. Maka tidak heran ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Dia tidak memberikan Yosua pedang, tongkat, seperti yang diberikannya kepada Musa. Tidak. Tapi yang dia berikan adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Dan dia berkata, cernalah itu. Renungkan itu siang dan malam. Pemazmur berkata, cernalah itu. Renungkan itu sampai firman itu berbicara kepada kita. Keluar proteinnya yang akhirnya membuat kita kuat. Maka dikatakan dalam ayat yang ketiga dari Mazmur pertama, engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Karena proteinnya, karena nutrisinya dari firman Allah, dari Allah sendiri, sudah cukup dalam diri kita. Mari ubah cara kita memperlakukan firman Tuhan mulai hari ini. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi biarkan firman Tuhan itu berbicara kepada kita, mengoreksi kita, mengajari kita, mengarahkan kita, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang seturut dengan kehendak Allah, yang akhirnya membawa kita kepada kemenangan. Musim boleh berganti, tapi orang-orang yang merenungkan firman Tuhan, sekalipun pada musim panas, dia tetap berbuah. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.